Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelayanan informasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Oke, Bu. Selesai. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan layanan informasi tentang tugas perkembangan mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam peranannya sebagai pria ataupun wanita. Semoga pelayanan kita kali ini bisa membuat Ananda paham ya. Baik, Bu. Langsung saja saya akan memberikan materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya, seperti teman sekolah atau mungkin teman sekerja atau tetangga. Membina hubungan yang baik antar sesama teman merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Begitu pentingnya membina hubungan yang baik karena merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dapat mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Definisi pengertian etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Apakah Ananda sudah mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Baiklah, akan saya lanjutkan. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Ada beberapa cara untuk membina hubungan yang baik atau pergaulan yang baik dengan sesama teman. Yang pertama itu ada belajar menghargai. Dengan kita belajar menghargai, kita akan banyak mendapatkan teman. Nah, misalnya menghargai pendapat orang lain. Nah, hal ini penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghargai kita. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang itu kan selalu ingin dihormati kan? Ya. Nah, kita perlu menghormati orang, bahkan orang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Nah, ciptakanlah suasana saling menghormati antara sesama teman. Selanjutnya, mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Oleh sebab itu, kesadaran ini harus ditumbuhkan dalam hati nurani. Nah, dalam membina hubungan yang baik, seharusnya Ananda bisa mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Yang keempat, mau memberikan pujian. Misalkan kita memberikan pujian atas hasil belajar. Nah, bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang karena hasil keras dan jujur, maka kita harus memberikan pujian terhadap teman kita itu. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya
tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Selanjutnya, ada mau memberikan motivasi. Dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi kepada seseorang, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Selanjutnya, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bercanda gurau, hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah kan? Nah, tetapi kalau sudah di luar batas, hubungan itu bisa langsung retak. Selanjutnya, ada hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya ada jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Karena kepercayaan seseorang itu tidak mudah untuk didapatkan kan? Ya. Nah, selanjutnya di antara beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya, yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap membantu, memberi saran dalam kelompok Ananda. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Selanjutnya, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun bersama. Selanjutnya, apabila Anda sudah mempunyai kekasih, jalinlah percintaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dinodai dengan perilaku amoral atau melanggar norma agama, seperti melakukan perbuatan yang hanya boleh apabila orang yang sudah menikah. Dari yang Ibu jelaskan, apakah Ananda ingin bertanya? Tidak, Bu. Penjelasan Ibu cukup. Saya mengerti. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu ingin bertanya kepada Ananda. Pertama, pemahaman baru apa yang diperoleh konseling setelah menjalani layanan informasi ini? Dari pemahaman yang telah Ibu jelaskan tadi, kita harus mempunyai etika yang baik dalam pertemanan, harus bisa menyesuaikan diri dengan baik dan menghormati sesama teman. Itu yang saya peroleh dari Ibu setelah Ibu jelaskan tadi. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan positif Ananda terhadap pembelajaran kali ini? Perasaan positif yang saya dapat itu mengambil hal-hal yang baik dalam pertemanan, menjadi lebih beradaptasi di lingkungan baru, Bu. Oke, baiklah. Kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih Ananda mau mengikuti layanan informasi kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.